Perkenalkan, nama lengkap saya Meriani Marianta Angelina Soru. Saya biasa disapa Meli, program studi Sistem Informasi Strata 1 semester 4. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan penyusunan BCP, antisipasi karantina wilayah. Ringkasan, panduan berikut dapat digunakan untuk menyusun BCP dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan karantina wilayah oleh pemerintah, baik karantina wilayah sebagian maupun karantina wilayah nasional. Tujuan dengan mengikuti diagram ini, tim BC diharapkan untuk menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh organisasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan, baik yang telah dilaksanakan dengan satu strategi pemulihan tertentu maupun yang tetap dilaksanakan di tempat kerja ketika karantina wilayah diberlakukan. Dalam penyusunan BCP, tim BC hendaknya melibatkan para pemimpin unit terkait unit kerja terkait, termasuk di dalamnya manajemen puncak dalam pelaporan tindak lanjut atas aktivitas dan atau BCP yang telah diaktifasi. Kita masuk pada bagian prosedur. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada diagram flowchart. Ada diagram flowchart, teman-teman bisa melihatnya. Nah, untuk bagian 1, 2, dan 3 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jenis karantina kesehatan yang disebut karantina wilayah diberlakukan secara terpadu dengan karantina lainnya yang disebut karantina di pintu masuk. Nah, hal ini berarti mobilisasi antar wilayah sudah sangat terbatasi, di mana tanpa diikuti dengan pengetatan pembatasan aktivitas sudah dapat mempengaruhi kelancaran BCP kerja di lokasi alternatif dan lainnya, termasuk BCP KDL, misalnya dalam suatu situasi PM yang menyediakan masukan berupa produk ke rumah PA, berarti di wilayah yang dikarantina. Nah, terlebih ketika karantina wilayah diikuti dengan pengetatan pembatasan aktivitas yang diberlakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, tim BC melakukan analisis sebagai berikut. 1. BCP apa yang terdampak oleh karantina wilayah dengan atau tanpa pengetatan pembatasan aktivitas di wilayah yang dikarantina ataupun tidak. Yang kedua adalah aktivitas yang masih dilakukan di tempat kerja yang juga terdampak dengan karantina wilayah, khususnya ketika pengetatan pembatasan aktivitas dilakukan. Yang keempat, untuk bagian yang keempat, ketika pengetatan pembatasan aktivitas diberlakukan, tim BC perlu meninjau apakah aktivitas yang masih berlangsung di tempat kerja merupakan kegiatan yang bersifat esensial atau bukan. Nah, jika aktivitas merupakan kegiatan esensial, artinya justru aktivitas tersebut penting untuk dapat terus berjalan dengan situasi karantina wilayah, kecuali bila dinyatakan sebaliknya oleh peraturan atau regulasi pemerintah. Nah, kalau hal tersebut yang terjadi, hendaknya disiapkan BCP yang ditunjukkan untuk memastikan agar aktivitas tetap dapat berlangsung secara lancar dalam konteks karantina wilayah yang sedang berlangsung. Dengan meningkatkan pentingnya aktivitas sebagai kegiatan esensial, hendaknya tim BC mengajak seluruh pemimpin unit terkait dalam penyusunan BCP ini. Nah, sebagai pengingat, adapun yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan esensial dalam konteks pemberlakuan karantina wilayah setidaknya terdiri atas aktivitas yang berkait dengan hal sebagai berikut. A. Fasilitas kesehatan. Nah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 terkait di dalamnya produksi dan distribusi peralatan atau perlengkapan medis yang dibutuhkan. B. Fungsi pengaman terhadap aset strategi negara, gerbang darat, laut, dan udara, serta pengamanan dalam kota.
C. Fungsi pada lembaga pemerintah yang berkaitan dengan penanganan penyebaran COVID-19. C. Untuk D, termasuk pada D, penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk di dalamnya produksi, distribusi, dan serta penjualan. Meski dengan pembatas aktivitas, misalnya berupa pembatasan operasional, hari atau jam kerja. Untuk yang E, bagian E, kita masuk bagian E. Penyedia air, listrik, bahan bakar, dan layanan telekomunikasi dan internet, termasuk di dalamnya pemeliharaan peralatan dan perangkat pendukung yang dibutuhkan. Meski demikian dengan pembatasan aktivitas. Yang berikut jasa keuangan yang dapat dilakukan secara daring atau melalui anjungan tunai mandiri dan mesin elektronik data capture atau EDC, termasuk yang dilakukan untuk mendukung kehidupan masyarakat di dalam wilayah karantina, seperti klaim asuransi kesehatan dan pembayaran pensiun meski dengan pembatas aktivitas. Yang berikut adalah jasa kurir dan transportasi dalam kota, meski dengan pembatasan aktivitas. Yang berikut adalah penyediaan informasi dan berita, meski dengan pembatasan aktivitas, termasuk di dalamnya berupa pembatasan wilayah kerja. Yang terakhir adalah kegiatan lain yang diatur oleh otoritas wilayah atau nasional. Untuk bagian yang kelima, dalam situasi BCP yang ada tidak dapat dijalankan, termasuk di dalamnya aktivitas yang masih dilakukan di tempat kerja bukan merupakan kegiatan esensial. Pilihan yang tersedia adalah menunda aktivitas tersebut. Sehubung dengan kondisi ini, tim BC harus segera melaporkan perkembangan situasi yang ada kepada manajemen puncak organisasi agar BCP dapat didektivasi dan atau aktivitas yang dikerjakan di tempat kerja dihentikan serta merumahkan sementara waktu para personal terkait. Dalam situasi BCP masih dapat dijalankan meski dengan penyelesaian atau workaround yang dibutuhkan dan tetap mematuhi pemberlakuan karantina wilayah. BCP tetap dijalankan dan tim BC harus segera melaporkan perkembangan situasi yang ada kepada manajemen puncak organisasi untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk di bagian kiat praktis penyusunan BCP. Nah, di sini ada 7 bagian. Yang pertama, tujuan dari BCP ini adalah tersedianya rencana kontingensi untuk memulihkan aktivitas di tempat kerja yang tetap harus berlangsung ketika karantina wilayah diberlakukan. Nah, sehubung dengan hal tersebut, identifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat kelancaran aktivitas di tempat kerja yang merupakan kegiatan esensial dan tentukan rencana mitigasinya sebagai strategi atau upaya pemulihan. Yang kedua adalah susunan BCP berdasarkan rencana mitigasi yang disepakati yang paling memungkinkan untuk dijalankan secara efektif dalam kondisi yang serba mendesak atau terbatas seperti dalam situasi karantina wilayah. Yang ketiga adalah tentukan juga siapa saja personal termaksud para eksternal yang terlibat dan berkaitan dengan pelaksanaan pemulihan beserta tugas masing-masing serta persyaratan yang harus dipenuhi, batasan dan asumsi agar upaya pemulihan aktivitas di tempat kerja dapat dijalankan ketika BCP diaktivasi. Untuk yang keempat, tentukan aktivitas pemulihan secara rinci berikut. PM masuk DPM,
masukan DP, PP, keluaran, dan PK terkait. Yang kelima, tentukan mekanisme pemantauan dan pelaporan upaya pemulihan. Format pelaporan atau tabel atau formulir personal yang melaksanakan pemantauan, menyiapkan pelaporan serta waktu dan atau frekuensi pelaporan, termaksud di dalamnya mekanisme koordinasi dan pelaporan antara personal dengan atas langsung maupun dengan personal lainnya bila dibutuhkan, termasuk di dalamnya waktu dan frekuensi koordinasi atas pelaporan. Yang keenam adalah tentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan pemulihan ketika BCP diaktifasi. Siapa personel yang melaksanakan tinjauan dan evaluasi, dan siapa yang memutuskan tindakan yang perlu diambil apabila workaround ternyata harus dilakukan, serta mekanisme koordinasi yang dilakukan dengan tim BC. Yang terakhir adalah cantumkan daftar nama, nomor kontak, nomor yang dapat dihubungi pada jam kerja dan bukan jam kerja, dan alamat email seluruh pihak terkait serta alamat lokasi yang masing-masing pihak lainnya ketika BCP diaktifasi. Oke, demikian sedikit penjelasan mengenai panduan penyusunan BCP antisipasi karantina wilayah. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, jika ada keributan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.